Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2. Hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari probabilitas. Bagi rekan-rekan mahasiswa, silakan untuk mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan NIM di komentar YouTube-nya. Baik, sebentar saya akan buka whiteboard-nya dulu. Menambah kemudahan dalam masyarakat perkuliahan. Oke, sebentar ya. Maaf. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau menurut para ahli bahwa probabilitas atau peluang ada suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kejadian suatu kejadian yang acak atau random event. Jadi dalam satu probabilitas tentunya dinyatakan antara angka 0 sampai angka 1. Dan ingat bahwa probabilitas atau peluang dinyatakan dengan huruf P. P besar ya. Dan di dalam probabilitas tentunya ada 3 kata kunci yang harus diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah adanya adanya percobaan atau eksperimen, kemudian ada hasil atau outcome, dan juga ada peristiwa atau event. Jadi hal ini yang harus rekan-rekan pelajari dan pahami bahwa di probabilitas ada 3 kata kunci, yaitu percobaan, hasil, dan peristiwa. Hampir sama dengan antara ruang contoh dan ruang kejadian. Kemudian di sini ada pendekatan cara perhitungan probabilitas atau peluang. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan bersifat objektif, itu menjadi 2. Ya, ada pendekatan klasik dan pendekatan empiris. Di slide ini kita lihat mengenai pendekatan klasik bahwa probabilitas merupakan suatu peristiwa, ada dikatakan tadi yang saya sampaikan yaitu event ya. Jadi ada percobaan, eksperimen, ada outcome, dan peristiwa. Jadi peristiwa ini gabungan antara kejadian yang terjadi gitu ya. Jadi hasilnya ada di peristiwa ini. Jadi kalau dirumuskan bahwa probabilitas suatu peristiwa atau dalam pendekatan klasik ini jumlah kemungkinan n ini antara sampel atau hasil ya, peristiwa, kemudian jumlah total kemungkinan sampel atau hasil ya. Kemudian ada contoh, ini ada percobaan atau eksperimen, kemudian ada outcome-nya. Ini adalah dari yang namanya event. Event ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi dari beberapa kejadian. Ya, kalau di contoh dan luar kejadian, contohnya adalah ini itu merupakan contoh dan ini merupakan ulang kejadian. Jadi diibaratkan tadi yang awal waktu pertemuan kedua, kegiatan melempar koin, tentunya ada angka gambar dan angka, akan muncul gambar dan muncul angka. Tentunya kalau di probabilitas lain, tentunya di situ ada namanya 50-50. Jadi kemungkinan antara muncul angka gambar dan angka itu pasti setengah-setengah. Ya, antara 50% sampai 50%. Kemudian kegiatan perdagangan saham, yang menjual saham, tentunya ada membeli saham, tidak ada dua kejadian, ya, ada 2 outcome, kemudian hasilnya peristiwanya 2 kejadian terjadi, itu ada probabilitas 50-50. Kemudian ada perubahan harga, ya sama, ada inflasi, tentunya ada deflasi, sama hasilnya, ada 2 kejadian. Kemudian ada mahasiswa belajar, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan dan bisa puji. Sama di sini pun merupakan ada 3 kejadian. Ya, jadi ini merupakan hasil dari secara keseluruhan. Jadi kalau PPP-nya 1/3. Jadi bisa lulus memuaskan, bisa lulus sangat memuaskan, atau bisa lulus terpuji. Kita masuk ke contoh.
Jadi seorang direktur berkata bahwa ada 50 barang yang rusak dalam 1000 barang. Ya, dalam 1000 barang yang diproduksi. Jika barang dibungkus dengan rapi, kemudian seorang customer mengambil satu barang secara acak, berapakah probabilitas bahwa barang tersebut rusak? Sini ada rumusnya, ya, bahwa rumus dari probabilitas ini kita menghitung bahwa P dalam kurung A, ya, ini rumusnya sama dengan X dibagi N. X ini adalah merupakan bagian dari jumlah, ya, sampel atau populasi yang ada di sini. Jadi X-nya itu 50, N-nya sampel yang atau populasi yang ada di suatu soal gitu ya. Jadi kalau dimasukkan N itu jumlah sampel atau populasi, X adalah bagian dari sampel atau populasi ini. Sehingga didapatkan hasilnya kemungkinan customer akan mengambil barang rusak itu di angka 5% atau 0,05. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan secara frekuensi relatif empiris. Ini masih masuk ke dalam pendekatan objektif, ya. Jadi pendekatan objektif itu sangat pasti terjadi, ya, karena ada fakta yang didapatkan. Pendekatan frekuensi relatif ditentukan berdasarkan observasi, yaitu dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ada rumusnya, ini merupakan probabilitas relatif atau empiris, jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total pengamatan. Ya, jadi bagi jumlah total observasi. Contoh, sebuah studi pengamatan menyatakan bahwa 100 dari 500 kelulusan tidak bekerja sesuai dengan bidang studi utamanya. Berapa probabilitas bahwa karyawan akan bekerja di bidang yang bukan merupakan studi utamanya? Sini ada rumus, ya. Ada probabilitas dalam kurung A, kemudian ini merupakan kejadian, kemudian frekuensi dalam kurung A dibagi N. Frekuensinya adalah dari 1000, N merupakan sampel atau populasi, sehingga didapatkan kemungkinan karyawan yang bekerja di bidang yang bukan studinya adalah 20%. Baik, selanjutnya ada perhitungan secara subjektif. Kalau rekan-rekan memahami tentang subjektif, tentunya kan sudah memahami bahwa pendekatan subjektif itu merupakan pendekatan secara individu, ya. Jadi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang tadi saya sampaikan. Kalau di objektif kan ada pendekatan secara klasik dan pendekatan secara empiris. Jadi pendekatan subjektif itu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi saja, ya, dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Jadi kalau dicontohkan menurut Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Kenyataannya ya tahu sendiri rekan-rekannya. Kemudian menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Padahal tidak juga. Dan menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996-1998, Indonesia akan pernah krisis karena fondasi ekonomi yang kuat. Padahal terjadi krisis di sini, ya, waktu itu zamannya Pak Soeharto. Jadi kalau subjektif itu tidak dibarengi oleh data-data yang otentik. Tapi tetap ini harus ada dalam probabilitas. Masuk ke hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Tentunya dalam mempelajari hukum dasar dan hubungan peristiwa yang satu dengan yang lainnya dalam probabilitas, maka dibahas mengenai hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Dalam hukum penjumlahan ada yang namanya peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif dan kejadian bersama atau non mutually eksklusif. Oke, baik, kita bahas mengenai mutually eksklusif, bahwa mutually eksklusif ini yaitu suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa yang lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jadi kalau ada peristiwa kejadian hari ini, jadi peristiwa yang tidak ada gitu. Kalau di mutually eksklusif, jadi tidak saling meniadakan gitu. Contohnya hari ini saya peristiwanya lagi memberikan pembelajaran dengan asinkronus melalui pembelajaran YouTube. Jadi peristiwa yang lain tidak
bisa disebutkan di sini gitu. Padahal siswa yang lain ada kegiatan yang harus saya lakukan, misalnya pagi ini saya harus menghidupkan kendaraan, harus menjaga anak, gitu. Jadi tidak saling berhubungan, tapi meniadakan situ. Adapun rumus penjumlahan untuk kejadian-kejadian yang saling meniadakan, P dalam kurung A atau B. Jadi kalau A ini adalah kejadian A atau kejadian B, ya. Sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Jadi ini kalau dibagankan bahwa antara kejadian A dengan B itu tidak saling berhubungan, tidak saling beririsan, tetapi saling meniadakan. Selanjutnya, ini ada contoh dari soal yang tadi. Kita lihat ada pelemparan dua mata uang sekaligus. Berarti ada gambar dan ada angka. Maka akan ada kemungkinan mata uang pertama akan muncul angka atau akan muncul gambar. Dan mata yang kedua juga angka atau gambar. Jadi ini juga disampaikan pada saat itu, waktu itu di secara implementasinya di ruang contoh dalam kejadian. Maka antara mata uang pertama dan kedua tidak saling mempengaruhi, ya, jadi saling meniadakan. Maka probabilitas adalah rumusnya P kejadian A atau kejadian B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Jadi tadi kalau di contoh yang tadi otomatis 50-50, jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi pasti ada suatu hal yang terjadi. Kemudian ini ada rumus dari kejadian bersama, ya, non mutuality eksklusif, bahwa peristiwa mutually eksklusif atau gabungan atau join adalah dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama tetapi tidak selalu bersama. Jadi dua peristiwa terjadi. Jadi pada saat saya ini memberikan pembelajaran melalui YouTube, peristiwa lain ada anak saya yang lagi persiapan untuk sekolah gitu ya. Yaitu kejadiannya ada dua peristiwa atau lebih dapat tidak selalu bersama-sama, kan berbeda-beda gitu ya. Jadi penjumlahan untuk kejadian-kejadian tidak bersaling meniadakan adalah ada dua kejadian dan tidak kejadian sampai ke seterusnya. Jadi kalau dua kejadian P dalam kurung kejadian A, kejadian B, ini sama dengan ruang contoh atau ruang kejadian. Kemudian P dalam kurung A dalam kurung B dikurangi P dalam kurung A dalam kurung B atau tidak kejadian. Jadi kalau dilihat dari bagan berikut ini bahwa kejadian A dan kejadian B tentunya itu saling beririsan, ya, karena ada dua kejadian terjadi. Jadi A beririsan dengan B. Baik, kita lihat ke berikutnya, ya, peristiwa pelengkap atau complementary event apabila peristiwa A dan B saling melengkapi. Sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplement atau pelengkap. Untuk kejadian-kejadian yang saling melengkapi, ya, P dalam kurung A tambah P dalam kurung B sama dengan 1 atau P dalam kurung A sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung B. Oke, kita masuk ke hukum perkalian. Di hukum perkalian ada namanya independen dan dependen. Ya, ada hukum bebas digunakan apabila menghitung probabilitas suatu kejadian tanpa harus menghalangi peristiwa lainnya. Peristiwa A terjadi tidak menghalangi peristiwa B. Jadi peristiwa saat ini saya mengajar tidak menghalangi anak saya lagi persiapan untuk berangkat sekolah. Perkalian mengendaki peristiwa independen. Jadi ada rumus P dalam kurung A dalam kurung B sama dengan P dalam kurung A kombinasi B sama dengan P dalam kurung A dikali P kantong B. Kemudian ada hukum bersyarat, ya, atau dependen. Tidak bebas, conditional probability digunakan apabila ingin menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu dengan syarat peristiwa ini tidak terjadi. Kalau ini terjadi di independen, kalau dependen tidak terjadi dengan syarat peristiwa telah terjadi. Hukum perkalian untuk kejadian dependen, P dalam kurung A dalam kurung B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B
setelah kejadian A, atau P dalam kurung B dan A sama dengan P dalam kurung B kali P dalam kurung A setelah kejadian A. Ya, setelah kejadian A. Ya. Kejadian B. Kemudian kita masuk ke rumus, kita lanjut ke teori Riemann Bayes, bahwa teori Riemann Bayes ini adalah pertama kali ditemukan oleh Bayes dari kebangsaan Inggris, di mana teorema Bayes merupakan teorema yang digunakan untuk menghitung peluang dalam suatu hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara. Ya. Teorema ini juga merupakan dasar dari statistika Bayes yang meliputi penerapan dalam ekonomi, neuroscience, teori, sampai hukum dan kedokteran. Penerapan teorema Bayes untuk mencari penerapan dinamika inference bias. Ya, di statistika kan ada yang namanya statistika defektif dan statistika inferensia. Nah, di inferensia tentunya itu berhubungan dengan banyak peluang, termasuk dalam suatu hitungan hipotesis. Teorema Bayes menggambarkan hubungan antara peluang atau probabilitas bersyarat dari dua kejadian A dan B. Ada rumusnya bahwa di sini peluang A setelah kejadian B sama dengan peluang B beririsan dengan A dibagi peluang dalam kurung B sama dengan, ya, atau P dalam kurung B setelah kejadian A kali P dalam kurung A. Kemudian P dalam kurung B jika A atau setelah kejadian A, P dalam kurung A plus P dalam kurung B setelah kejadian A, P dalam kurung A aksen. Ini rumus teorema Bayes. Kita lihat dengan contoh, bahwa di sini ada contoh. Ya, di sebuah negara diketahui bahwa 2% dari penduduknya menderita sebuah penyakit langka. Jadi 2% penduduk suatu negara mengalami penyakit yang langka. Anggap aja misalnya penyakit A gitu ya. Kemudian 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seseorang menderita penyakit itu. Ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama, 9% dari hasil tes memberikan hasil positif. Yang salah, jika sembarang orang dari negara itu mengambil tes dan mendapat hasil positif, berapakah probabilitas bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu? Baik, kita masuk ke jawabannya. Yang pertama kita ketahui dulu, P dalam kurung A adalah 2%. Ini adalah kejadian, ya, ada 2% kejadian A. Kurung P dalam A aksen, ya, aksen itu berarti kalau 100% dikurangi 2 adalah 98% yang belum tahu tetap terjadi gitu ya. Kemudian P dalam kurung B setelah kejadian A, ya, 97% dari hasil tes klinik sudah terjadi, itu kan ya kejadiannya. Kemudian P dalam kurung B setelah kejadian A aksen, jadi 9%. Ya, di sini ada 6%. Gitu. Kemudian kita masuk ke rumusnya, P dalam kurung B irisan A sama dengan P dikali A dikali P dalam kurung B setelah kejadian A sama dengan 2% dikali 97%. Ya. 2% sudah diketahui, 97%-nya sudah diketahui dari sini, tinggal didapatkan 0,194. Ini tinggal dikuatkan untuk matematikanya. Kemudian selanjutnya P dalam kurung B irisan A aksen, ya, sehingga didapatkan poin-poinnya, sehingga kita masukkan ke rumus berikutnya, ya, ke rumus teorema Bayes. Di sini ada, tinggal dimasukkan saja, sudah diketahui P dalam kurung B setelah kejadian A dikali P dalam kurung A dibagi P dalam kurung A setelah kejadian A, P dikali A plus B, P dalam kurung B setelah kejadian A, P dalam kurung A aksen. Ini sudah diketahui 97% yang dimasukkan, 2% yang diketahui, dan hasilnya didapatkan 0,119, 0, dibagi 0,1076. Ya, jadi rekan-rekan dipokokkan hitungannya untuk memahami mengenai statistik ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial dalam matematika, faktorialnya dari bilangan asli n kecil adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis dengan n tanda tanya.
n seru dan disebut dengan n faktorial. Ya, n faktorial n tanda seru sama dengan n dalam kurung n dikurangi 1 dalam kurung n dikurangi 2 dalam kurung selanjutnya. Ini contoh soal faktorial 7 di tanda seru, bagi tinggal dikali-kalikan saja sampai ke angka 1, 7 kali 6, dan bla bla sampai selanjutnya, sehingga didapatkan angkanya. Permutasi adalah penyusunan kembali. Ya, permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda. Ingat, penyusunan kembali suatu kumpulan dalam suatu objek dalam urutan yang berbeda. Yang dari hal yang semula adalah permutasi. Rumus permutasi adalah P dalam kurung N, koma dalam kurung R, dibagi N faktorial, dibagi N dikurangi R faktorial. Contoh permutasi, P, angka kuadrat 6, di bawah 4, dibagi, jika dimasukkan, berarti 6 faktorial, dibagi 6 dikurangi 4 faktorial, sehingga didapatkan hasilnya. Ya, tinggal dihitung saja pada kenaikan-kenaikan. Selanjutnya, oke, baik, kombinasi. Ya. Kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan. Tadi kan sudah dibahas faktorial, permutasi, ya faktorial dengan n tanda serunya, permutasi tinggal menggabungkan antara faktorial dengan faktorial lainnya. Kemudian dikombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi A, B sama dengan B, A. Dari suatu himpunan dengan n unsur dapat disusun himpunan bagiannya dengan untuk K lebih kecil sama dengan n. Setiap himpunan bagian dengan K unsur dari himpunan dengan unsur n disebut kombinasi K unsur dari n yang dilambangkan dengan C. Ya, C ini namanya kombinasi. Jadi ini rumusnya, ya, C n K pangkat 2 C kuadrat K kuadrat n K pangkat 2 atau C dalam kurung n, K dalam kurung. Sehingga didapatkan rumusnya n faktorial dibagi n dikurangi K faktorial. Ini ada soal contoh kombinasi, ya. Jadi rekan-rekan tinggal dimasukkan saja. C, kombinasi 11 akar 11 di bawah 20 sama dengan tinggal dimasukkan saja. Jadi kombinasi dulu yang sini dulu yang angka 20-nya, kemudian dibagi 11 faktorial dalam kurung 20 dikurangi 11 faktorial, sehingga didapatkan hasilnya berikut ini, ya, tinggal dipelajari saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke distribusi probabilitas. Definisi penyajian distribusi probabilitas bahwa di distribusi probabilitas ini, ya, kalau dikatakan secara mudahnya pengiriman gitu, ya, pengiriman secara peluang yang akan terjadi. Jadi sebuah daftar dari keseluruhan peluang atau kemungkinan hasil suatu percobaan, ya, atau eksperimen yang disertai dengan probabilitas masing-masing hasil outcome tersebut dan menunjukkan outcome yang diharapkan dapat terjadi dari suatu eksperimen beserta kemungkinan masing-masing outcome tersebut. Ini pengertian dari distribusi probabilitas. Bahwa di sini bahwa adanya percobaan eksperimen, adanya outcome dari suatu event, gitu ya. Ingat bahwa hal yang paling utama di probabilitas itu ada 3. Ada eksperimen, ada outcome, dan ada event. Kita masuk ke fungsi probabilitas. Fungsi distribusi probabilitas adalah untuk menghitung peluang setiap nilai variabel. Ya, variabel acak yang mampu menjalani bilangan bulat adalah variabel acak diskrit. Variabel acak yang mampu menjalani bilangan real adalah variabel acak kontinu. Ada diskrit, ada kontinu. Ya, kalau bilangannya bulat itu diskrit, kalau real adalah kontinu.
Dicontohkan di sini misalnya X adalah variabel acak di state, maka fungsi kepadatan probabilitas probability density function ya atau disingkat PDF, bukan PDF yang biasa rekan-rekan ketahui, tapi ini probability density function dapat didefinisikan sebagai berikut. P kali X dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Nah, dalam membuat suatu fungsi probabilitas untuk variabel acak discrete harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, fungsi distribusi normal tidak boleh negatif. Ingat, di probabilitas kita ingat bahwa rumusnya adalah 0 sama dengan lebih kecil P ya X dalam kurung X. Kalau di probabilitas kan P dalam kurung A lebih kecil 1. Jadi menilai antara 0 sampai 1. Sigma PX dalam kurung X sama dengan 1. Jadi jumlahannya dari semua probability density function dari variabel acak discrete X pada ruangan sampel adalah angka 1.